Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimana kabar panjenengan? Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa ada di dalam hidup panjenengan, di dalam segala keadaan yang saat ini sedang panjenengan rasakan ataupun sedang panjenengan alami. Kita mengambil saat teduh untuk mengawali ibadah kita saat ini. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari saat ini kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama merenungkan Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Namun sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan karena saat ini Tuhan berkenan memberikan kepada kami waktu untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami di dalam peribadatan ini. Di tengah-tengah kami menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga dan juga kebersamaan kami dengan Tuhan. Kami menyediakan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan kami akan menolong kami di dalam kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang saat ini kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk bersedia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kita akan bersama membaca Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27 yang demikian. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya
membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika secara tiba-tiba ada sesuatu terjadi di sekitar kita yang tidak biasa, seperti yang baru saja terjadi, keadaan tenang, dan kemudian sesuatu mengejutkan kita, adalah suatu hal yang manusiawi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita merasa terkejut dan itu menimbulkan panik, ketakutan, kekhawatiran. Apalagi ketika keadaan yang secara tiba-tiba seperti jendela yang tiba-tiba tertutup itu tadi tidak bisa lagi kita kuasai, tidak bisa lagi kita kendalikan. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk kita mencegah diri kita untuk tidak terus-menerus merasa takut dan khawatir. Keterkejutan yang menimbulkan rasa panik, takut, kekhawatiran, itulah yang terjadi, itulah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Sebagaimana bacaan kita tadi, dikatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ketika awalnya perahu yang dinaiki oleh Yesus dan para murid baik-baik saja, tenang-tenang saja, para murid pun menikmati perjalanan dengan baik-baik saja. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika tiba-tiba angin ribut mengamuk dan kemudian perahu ditimbus oleh gelombang, para murid mulai panik, mereka mulai takut, mereka mulai khawatir. Di tengah ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan para murid itu, diceritakan di dalam bacaan kita bahwa Yesus tidur. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita tahu sebuah ungkapan bahwa Gusti ora sari. Tetapi kenyataannya di dalam cerita Alkitab dikatakan bahwa di tengah badai Yesus tidur. Di dalam ketakutannya, di dalam kepanikannya, di dalam kekhawatirannya, para murid ingat bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu itu. Para murid ingat bahwa Yesus bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika rasa panik, ketika rasa takut, ketika rasa khawatir itu datang, karena sekonyong-konyong angin ada di danau itu dan kemudian perahu ditimbus gelombang, para murid datang kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh para murid? "Tuhan, tolonglah." Inilah yang sangat baik dilakukan oleh para murid
mengingat kebersamaan mereka dengan Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus mampu menolong mereka. Karena itu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Para murid mengingat Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi tanggapannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa yang salah? Apa yang salah ketika murid-murid mengingat Tuhan ada bersama dengan mereka? Apa yang salah dengan perkataan para murid yang berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, kalau kita mencermati bacaan kita ini, perkataan para murid tidak hanya sampai pada Tuhan tolonglah. Tapi masih ada kelanjutan dari kata-kata Tuhan tolonglah itu. Panjenengan perso apa itu kata-kata para murid? Mereka mengatakan, kita binasa. Ketika para murid hanya mengatakan Tuhan tolonglah, mungkin itu tidak akan membuat Yesus menanggapi perkataan mereka dengan kata-kata mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Tapi perkataan para murid yang mengatakan kita binasa. Disitulah letak kekurang percayaan para murid. Para murid memang mengingat bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang sanggup melakukan banyak mujizat. Akan tetapi di lain sisi para murid juga mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa mereka sedang terkena badai. Badai yang bisa membinasakan mereka. Dan itu yang sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika para murid sudah mengingat akan keberadaan Yesus. Ketika para murid mengingat bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Tapi kemudian disertai dengan ingatan para murid akan badai yang bisa membinasakan mereka. Dan disitulah mereka mengalihkan perhatian mereka dari kuasa Tuhan Yesus kepada binasa oleh badai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini badai corona sedang melanda dunia. Berbagai segi kehidupan diterpa oleh badai corona. Lalu apa yang harus kita lakukan? Baik kita belajar dari cerita Alkitab pada saat ini. Baik ketika kita mengingat bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini tidak ada yang tanpa seizin Allah. Baik pula ketika kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Allah mampu, Allah berkuasa untuk membebaskan kita dari badai ini. Allah mampu, Allah berkuasa untuk segera meredakan badai ini. Dan baik pula Bapak Saudara-saudara ketika kita belajar untuk kembali merenungkan cerita Alkitab pada hari ini. Cukupkah sampai kita mengingat bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita? Cukupkah kita kemudian mengingat bahwa Allah sanggup membebaskan kita dari badai? Cukupkah kita mengingat bahwa Allah sanggup meredakan badai? Atau masih ada ingatan kita bahwa badai ini
nyatanya bisa membinasakan. Perekonomian mati, yang kemudian membuat kita takut, kita merasa khawatir. Bagaimana kemudian dengan masa depan, keberlangsungan kehidupan kita? Badai corona ini juga menerpa segi kehidupan anak-anak kita di dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran anak-anak kita yang kemudian dilakukan secara daring itu pun kemudian membuat kita merasa panik, kita takut, kita khawatir. Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita nantinya? Kalau pembelajaran terus dilakukan seperti ini. Bahkan peribadatan yang sudah mulai secara normal diadakan di gereja, tapi nyatanya tidak benar-benar normal seperti keadaan kita dulu sebelum badai corona datang. Anak-anak di bawah 12 tahun dihimbau untuk tidak mengikuti ibadah. Para orang tua, para adiyuswa juga dihimbau untuk tidak mengikuti peribadatan. Dan juga warga yang memiliki penyakit-penyakit yang memiliki resiko tinggi untuk tertular penyakit COVID-19 ini juga dihimbau untuk tidak mengikuti peribadatan di gereja. Keadaan yang seperti ini di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat, ini juga menimbulkan rasa takut, kepanikan, kekhawatiran. Lalu bagaimana dengan keberlangsungan iman percaya anak-anak kita? Keberlangsungan iman percaya para warga gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengingat bahwa Allah itu berkuasa, ketika kita mengingat angin dan danau taat kepadanya, cukuplah itu menjadi sumber pengharapan bagi kita. Bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan memulihkan keadaan kita. Bahkan ketika badai ini seolah-olah dibiarkannya terus ada, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian terombang-ambing di tengah-tengah badai. Tapi sebagaimana Yesus menolong para murid, Yesus pun akan menolong kita. Bolehlah kita mengingat bahwa badai corona ini membinasakan berbagai segi kehidupan. Tetapi hendaknya itu tidak mengalihkan perhatian kita akan kuasa Allah yang sanggup meredakan badai. Semoga cerita Alkitab ini benar-benar bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kita yang sanggup meredakan badai. Tuhan Allah kita yang ditaati oleh angin dan danau. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita ucapkan syukur kita dengan bersama mengaturkan persembahan. Kita juga mengaturkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 335 bait yang pertama, manusia yang melugu.
manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita berdoa. Kami memuji akan kasih-Mu Tuhan yang mesra di dalam kehidupan kami. Karena sungguh nyata bahwa segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami, semuanya adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Begitupun ketika saat ini Tuhan, kami sudah menerima kebaikan Tuhan untuk bersama-sama belajar dari cerita Alkitab tentang kuasa Tuhan Yesus yang sanggup meredakan badai. Kami percaya badai corona yang saat ini sedang melanda kehidupan kami ada di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan sedang tidak tinggal diam, tetapi kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu bertahan di tengah badai. Sehingga kami mampu untuk terus berharap bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika saat ini kami masih Tuhan perkenankan untuk mengaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan akan Tuhan terima. Akan Tuhan pakai persembahan kami untuk menghidupkan pelayanan jemaat Tuhan secara khusus yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami percaya Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan adalah kepunyaan Tuhan. Ketika saat ini Gereja Kristen Jawi Wetan sedang ada di dalam proses persidangan Majelis Agung yang ke-117. Kami percaya Tuhan menolong para anggota persidangan, para pemimpin persidangan untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Keputusan-keputusan yang semakin menumbuh kembangkan Gereja Kristen Jawi Wetan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami percaya hikmat dan kebijaksanaan akan senantiasa Tuhan berikan kepada setiap anggota persidangan Majelis Agung GKJW ke-117. Dan kami pun percaya Tuhan akan menolong setiap warga jemaat untuk bisa menerima dan melakukan setiap keputusan persidangan dengan penuh sukacita dan dengan penuh kesungguhan hati, percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami pun teringat Tuhan akan keberadaan setiap warga gereja. Kami percaya Tuhan memperhatikan keberadaan setiap kami. Tuhan menolong, memampukan kami
ketika Tuhan mengizinkan ada di antara kami yang menderita sakit. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan pengharapan ketika saat ini ada di antara kami yang sedang berduka. Kami pun percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Sehingga setiap orang tua kami tidak pernah merasakan sepi dan sepo di dalam hidupnya. Tapi terus percaya dan berharap bahwa Tuhan adalah Allah yang setia bersama-sama dengan para orang tua kami di dalam usianya yang sudah lanjut. Kami pun percaya setiap orang tua yang sudah Tuhan percayai untuk mendidik para putra-putri pemberian Tuhan. Senantiasa Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mendidik para putra-putrinya. Setiap anak-anak kami Tuhan, baik yang masih ada di dalam kandungan, yang ada di dalam masa tumbuh kembangnya, yang masih ada di dalam tanggung jawabnya untuk menjadi seorang pelajar, seorang mahasiswa. Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap anak-anak kami ini. Supaya setiap anak-anak kami Tuhan mampukan untuk mempergunakan setiap waktu pemberian Tuhan dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan para remaja Tuhan yang sedang mencari jati diri. Para pemuda Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan menerangi jalan setiap para remaja, para pemuda Tuhan ini. Sehingga bukan hanya sekedar berharap kepada Tuhan, tetapi sungguh benar-benar percaya Tuhan ada menyertai keberadaan setiap remaja dan pemuda Tuhan ini. Kami pun memohon kepada Tuhan bagi para pemerintah bangsa kami ini Tuhan, bagi para pemimpin di negara ini. Kami percaya Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, menambahkan rasa takut akan Tuhan. Supaya para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, di dalam menentukan berbagai kebijakan, benar-benar dapat menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Begitu juga kami sebagai bagian dari negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami. Sehingga kami tidak hanya bisa menuntut para pemimpin kami, tapi kami pun menuntut diri kami sendiri untuk bisa bekerja sama dengan setiap orang yang ada di sekitar kami untuk menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, di tengah-tengah kami juga ada saudara-saudara kami yang harus terus berjuang di dalam pekerjaannya, yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan Tuhan nyatakan, sehingga setiap saudara-saudara kami ini, kalau Tuhan mengendaki bisa terjauh dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan memampukan di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami percaya kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan gereja, senantiasa ada di dalam pertolongan kuasa Tuhan. Karena itu ya Bapa, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dan kami mau berdoa sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita mengakhiri peribadatan kita saat ini dengan kita meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sekalipun jalan itu masih tersembunyi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Pertolongan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan Allah Bapa senantiasa memampukan setiap umat kepunyaan Tuhan untuk bisa menatakan percaya dan pengharapannya kepada Allah yang penuh dengan kuasa, baik dalam keadaan yang baik-baik saja maupun dalam keadaan di tengah badai. Amin.